وفيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para hadirin, para sesepuh, para subini sepuh, para alim, para ulama, para DKM, Takmir Masjid At-Taqwa di Sababulan, dan seluruh kaum muslimin yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan mengucap kalimat tahmid kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu bersyukur kepada Allah? Karena nikmat Allah kathah apa seperti itu? Kathah. Sejak kapan kita dapat nikmatnya Allah? Sejak dalam kandungan, bahkan sebelum kita ada di dalam perut ibu kita, kita sudah mendapatkan nikmat Allah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam bentuk ruh di alam sana. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku, kata Allah, adalah Tuhan kalian? Apa jawaban para ruh? Qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, iya wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami mempersaksikan itu. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita ada dalam perut ibu kita, Allah sudah ngasih tahu kita siapa Tuhan kita. Loh, apa itu nikmat? Nikmat. Karena begitu kita lahir, kita sudah mendapatkan fitrah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada manusia dilahirkan, dia tidak dikasih tahu tentang agama Islam, pasti nalurinya, fitrahnya itu akan mencari Tuhan. Karena sebelum dia ada di dunia ini, sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillahnya, kita semua yang hadir di Masjid At-Taqwa malam hari ini, kita mendapatkan nikmat tersebut. Kita kenal Allah, kita beriman kepada Allah, kita memeluk agama Islam. Dan ini nikmat yang terbesar. Karena Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah, itu cuma agama Islam. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan, haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kita nantikan syafaat beliau atas izin Allah. Semoga salawat tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, sebelum saya duduk di depan panjenengan semua, ini saya beberapa kali sholat di masjid ini, alhamdulillah. Karena tahun kemarin itu saya masih ngajar juga di pondok pesantren An-Naba Kalibagor. Jadi jalurnya depan situ lewat jembatan Tinggal Mas, kemudian lewat belakang pabrik gula. Jadi kadang ketika pulang dari sana jam 11 lebih sampai sini pas adzan zuhur, alhamdulillah bisa mampir sholat berjamaah di masjid ini. Kadang sempat kepikir, kapan ya bisa ketemu baru jamaah masjid At-Taqwa. Ternyata Allah takdirkan, Allah kabulkan. Mengerasan-rasan nang jero ati malah jadi temenan, masya Allah. Itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar isi hati kita dan mengabulkan apa yang kita pengen. Hanya beberapa kali sholat di sini, masya Allah, sudah main ambon, ya jamaah alhamdulillah. Kapan saya bisa ketemu bermuajah secara langsung dengan panjenengan semuanya? Bapak-bapaknya pada ganteng kabeh, ibu-ibunya pada apa? Ayu apa pada ganteng? Pada ayu-ayu, masya Allah. Alhamdulillah Allah wujudkan ini sekarang. Meskipun itu sudah setahun yang lalu atau mungkin lebih gitu ya. Tapi itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Alimul Ghuyub, mengetahui hal yang gaib. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam dada kita, sehingga Allah kabulkan keinginan-keinginan kita. Walaupun kita tidak secara langsung dong, ya Allah nyumbang sinang ini. Ya. Makanya jangan pernah kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berhenti untuk selalu memohon, meminta, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita berhenti untuk berusaha cinta kepada Allah. Dan tema kita malam hari ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, judulnya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Wis tema apa? Tresno-tresnoan lanang wadon. Kalau mendengar pepatah ini sing demut apa? Suami dengan istri, lanang karo wadon. Padahal tidak harus sing ngomong kudu lanang karo wadon sampean. Ternyata kalau kita renungkan, kita telaah, kita pikirkan secara mendalam, pepatah ini juga bisa kita praktekkan antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan cinta enggak sama Allah? Cinta mana? Dadang isin-isin. Kita cinta nggak sama Allah? Kita cinta sama Allah dan pengen juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pertanyaan, kita cintanya beneran apa enggak? Temenan apa enggak? Beneran, masya Allah. Tapi nek pas ada esi cekelan HP baik di scroll jadi deleng sing dideleng apa ketika dan sudah terdengar Allahu Akbar ngomani ke delamaning pakai singatan mantan suwe biasa nih ya esi cekeli bae HP nih
Lah pola 5 menit maning atakwa tomatnya pinten menit 10 menit ya orang apa 5 menit maning 5 menit wudu melaku tadi gutul orang bakal ketinggalan imam. Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi realitanya kadang kita meremehkan Allah. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala berapa kali kita buka dalam seminggu? Orang ketum, oh masya Allah, berarti sering dibuka. Tapi nak maksudnya orang ketum kan orang tahu dibuka, kalah dengan kita membuka pesan WA, kalah dengan kita membuka YouTube. Maka cinta kita kepada Allah itu perlu dipertanyakan. Sebab Al-Quran itu kalamullah, isinya adalah firman Allah alias surat dari Allah untuk kita yang berfungsi apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk memberi tahu kita dia dalam sing bener dia sing salah gue aja di eloni. Tapi kalau kita malah jarang buka Al-Quran, nah terus bagaimana cara kita tahu surat cinta dari Allah kepada kita itu isinya apa? Berikutnya, kita sering mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sedang sendirian, tidak ada yang melihat, kita mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Betul apa istilahnya? Betul basor apa? Betul basor, menundukkan pandangan. Tapi ketika sendirian, oh masya Allah, ayo nih menang. Mata kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kita kepada Allah ini perlu pembuktian, bukan hanya unjuk cinta. Lantas bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Allah? Kembali kepada pepatah yang kita jadikan sebagai judul. Witing tresno jalaran saka kulino. Tumbuhnya cinta itu disebabkan karena terbiasa. Kalau kita ingin cinta kepada Allah yang nantinya berbalas Allah mencintai kita, maka harus kita biasakan diri kita. Harus kita latih diri kita. Dikulinakan. Dilatih nopo? Dilatih untuk belajar taat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Jadi cintanya itu dilatih, dikulinakan. Orang punya cinta kepada Allah, sholat kabur, ditunda-tunda. Maka agar kita bisa cinta kepada Allah, dibiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita itu bukan seperti wahyu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ya. Awak kedawan bengi-bengi turun oleh wahyu
Masuke wis dadi wong saleh. Ora ana ceritane. Bisa berubah dalam satu malam jadi orang yang soleh, alim, ulama. Itu orang apa? Harus apa? Harus membiasakan diri dulu. Mari kita baca sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa memusuhi waliku, kata Allah, aku akan umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hadis ini menyatakan, barang siapa memusuhi walinya Allah, maka Allah akan umumkan perang kepada orang tersebut. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang diwajibkan kecuali Allah akan mencintainya. Dan ketika hambanya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah, maka Allah pun akan mencintainya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita cara untuk mendapatkan cinta Allah. Mendapatkan apa? Cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita bisa tresno kepada Allah, Allah tresno kepada kita? Ada dua cara yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang wajib. Maka untuk membangun rasa cinta kepada Allah dan nanti Allah bisa cinta kepada kita, caranya yang pertama adalah selalu mengerjakan amalan yang wajib. Jadi jangan kita mikir jauh-jauh terlebih dahulu. Ora usah mikir sih jero-jero kepriwe carane Allah cinta kepadaku, aku cinta kepadaku. Caranya sangat-sangat bisa kita lakukan, yaitu kita mengerjakan amalan yang wajib. Jajal dihitung dalam sehari itu berapa amalan wajib yang harus kita lakukan. Ada apa saja? Puasa ada yang wajib setiap hari? Tidak ada, hanya di bulan Ramadan. Zakat ada yang wajib setiap hari? Tidak ada, hanya di bulan Ramadan untuk zakat fitrah atau kadang dengan zakat malnya. Umrah ada wajib setiap hari? Tidak ada. Haji wajib setiap hari? Tidak ada. Baca Quran wajib setiap hari? Tidak. Zikir wajib setiap hari? Zikir yang mutlak? Tidak ada. Terus yang wajib apa? Yang wajib apa, Bu? Sholat. Yang wajib kita lakukan setiap hari itu sholat. Ping pinten? Ping 5.
Pertanyaannya, sudahkah setiap hari 5 waktu itu kita kerjakan? Sampun apa dereng? Sampun, alhamdulillah. Tapi apakah setiap muslim seperti itu? Ada yang wajibnya pinter, ana wajibnya pindho, ana wajibnya sih ping sepisan tok. Pas duhur kenang apa anu anak dosen yang kurang melu sholat pekewu subuhe esih asare kesel balik kerja, maghribe ngantuk, isya bablas turu. Sekali sehari. Padahal wajibnya adalah 5 kali dalam sehari. Anak praine ibu-ibu dok sing prai, nek bapak-bapak praine gara-gara nopo? Males. Nek bapak-bapak ora ana praine, kecuali napa? Yang pada bunyi kecuali hilang akal alias gembul ya. Jadi untuk laki-laki ini tidak ada liburnya kecuali hilang akal. Lane keturun saking meliyempe, masya Allah ya, tidurnya nyenyak sekali. Bangun-bangun kok jam 7 esok. Salat mboten? Salat mboten, Pak? Salat apa? Subuh apa duha? Kalaupun kita kesiangan juga tetap sholat meskipun waktu subuhnya sudah habis, karena Nabi SAW juga pernah kesiangan. Beliau dan para sahabat kecapean habis perang, kesiangan. Begitu bangun matahari sudah tinggi, maka tetap beliau ambil wudhu sholat subuh, karena itu kewajiban. Jadi ketiduran itu bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Secara khusus Nabi SAW pernah bersabda, man nasya an sholatin fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa lupa mengerjakan suatu sholat, hendaklah dia mengerjakannya saat ingat. Ya, termasuk lupa itu ya keturun. Ini kewajiban yang tidak boleh ditinggal bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan kecuali pas haid dan nifas. Tapi nek bapak-bapak orang anak haid, orang anak nifas. Ya, anak-anak males. Maka kalau kita ingin cinta kepada Allah, mendapatkan cintanya Allah, kita mulai dari kewajiban kita sehari-hari. Sholat. Orang usah ngomong sing atau di sholat dhewe kayak apa sebenarnya? Nek tembe ping 3 berarti kudu ditambah dadi pira? 4. Ya nek 4 itu sana kemajuan alhamdulillah. Ya ditambah maning aja 4 tadi 5. Ya. Inilah kewajiban kita setiap hari sebagai bekal kita mendapatkan cintanya Allah.
Setiap hari 5 waktu. Untuk yang bapak-bapak, syukur-syukur sholatnya di mana? Di masjid. Ya. Diramaikan masjidnya, wis digawe apik-apik mah. Enggak di jurnal kon kosong. Diisi. Ini baru masalah sholat. Apa kewajiban kita yang lain? Niki puasa setahun pisan, zakat setahun pisan, haji kalau mampu. Masih ada nggak kewajiban kita yang lain? Thalabul ilmi setiap hari dan juga dalam bekerja ada nggak kewajiban kita? Ada. Kewajiban kita adalah jujur dan amanah. Kalau kita kerjanya setiap hari, ya setiap hari juga kita harus jujur dan amanah. Orang siki jujur ngesuk orang jujur, orang siki amanah ngesuk orang amanah. Tidak, selama kita bekerja ya selama itu kita harus jujur dan amanah. Maka kalau kita bekerja kok tidak jujur, sudah dikasih tahu waktu masuk jam sekian, pulang jam sekian, mlebu jam 8, balik jam 4, kok tembe tunggu jam 11, mengko jam 3 wis balik. Ya kalau ada uzur, ada kepentingan yang mendesak, tidak apa-apa, sekali 2 kali. Lah kok mesa bentina. Padahal waktu melebune tadi jam berapa? Jam 8. Pulang jam 4. Kadang melebu jam 10, setengah 11. Kasih-kasih ke setengah 10. Jam 4 waktu nembali jam 3 di sini. Ini yang disebut dengan korupsi. Walaupun tidak ngambil uang, tapi korupsi waktu. Ada enggak yang seperti itu? Ya, insya Allah orang kene kan. Ya, insya Allah dari sini ya. Ya, karena saya percaya insya Allah jamaah di sini orang yang jujur dan amanah. Menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan. Padahal yang wajib harus kita lakukan apa tadi? Jujur dan amanah. Maka jangan bicara yang panjang-panjang, jauh-jauh tentang cinta kepada Allah, kalau yang wajib saja masih belum dia kerjakan dengan baik. Jangan sampai punya pikiran orang apa yang korupsi sing penting, yang sholatnya rajin, yang nyumbang sing akeh, saben tahun mangkat umroh, tidak bermanfaat. Dan yang pasti tidak akan mendapatkan rasa manisnya iman. Karena orang yang mendapatkan manisnya iman itu adalah orang yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang caranya tadi, yang pertama apa? Menjalankan yang wajib. Jadi selalu dilihat apa sih kewajiban yang harus kita lakukan. Harian tadi sholat, jujur dalam bekerja, amanah. Kemudian kalau waktunya puasa ya kita selalu puasa. Kalau tidak mampu boleh diganti di hari yang lain. Kalau sudah tidak mampu sama sekali, boleh diganti dengan fidyah. Tapi ada usaha untuk terus melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara untuk mendapatkan cintanya Allah.
Setelah yang wajib kita kerjakan, tidak ada yang ketinggalan. Alhamdulillah sholatnya sampai dina 5 waktu. Puasane setahun full sebulan. Zakatnya selalu dikeluarkan setiap tahunnya. Dalam bekerja amanah. Terus apalagi yang membuat kita bisa cinta kepada Allah dan juga Allah cinta kepada kita? Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba tersebut senantiasa mengamalkan amalan yang sunnah sampai aku, kata Allah, mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, membuktikan pengakuan kita, perbanyak kita melaksanakan amalan sunnah. Apa yang dimaksud perbanyak di sini? Apakah hanya jumlahnya saja? Perbanyak di sini maksudnya adalah rutinkan. Apa? Rutinkan. Karena dalam hadis tadi Allah mengatakan wa ma yazalu, senantiasa. Senantiasa itu perbuatan yang terus berulang-ulang. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, kita rutinkan amalan-amalan sunnah setelah amalan wajib. Dan setiap amalan wajib itu pasti punya amalan sunnah sebagai penggantinya. Salat ana sing wajib, ana sing sunnah. Yang bisa kita lakukan setiap hari nopo mawon. Dari malam atau sebelum kita salat subuh, ada salat tahajud. Terus sholat apa malih? Witir dulu. Okay. Tahajud terus witir. Terus apa malih? Qobliyah subuh. Setelah subuh ada sholat duha di awal waktu yang disebut sholat isyraq. Kemudian sholat duhanya, dan waktu yang terbaik untuk melakukan sholat duha itu ya ketika matahari itu sudah panas, ya, romat itu sekitar jam 10, jam 11. Itu waktu terbaik sholat duha. Kenapa? Sebab biasanya orang itu banyak lalai di waktu-waktu tersebut. Kalau sholat duhur biasanya ngepasi waktu istirahat, ya pantas nek wong sholat. Tapi jam 10 mari jam 11, ibu-ibu gaweane wis rampung, wis masak, pisah-pisah, umbah-umbah, ngepel rumah, jam 10 rampung. Bar kowe ngapa? Selonjoran, petan, sing enom-enom nyekel HP, menunggu waktu zuhur, sehingga jam-jam itu adalah jam banyak orang yang lalai. Oleh karena itu waktu yang terbaik untuk sholat duha ketika matahari sudah panas. Ini baru sholat. Puasa ada sunnahnya enggak? Ada. Ya. Termasuk banyak juga. Yang paling umum adalah puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang disebut apa? Ayyamul bid. Puasa ayyamul bid. Apa sih ayyamul bid? Hari-hari putih, yaitu ketika bulan itu terang. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ini puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Rutin setiap bulan minimal 3 hari. Dan kalau ini bisa kita rutinkan, alhamdulillah. Kalaupun mau nambah,
Boleh kita tambah dengan apa? Senin, Kamis. Mau ditambah lagi, alhamdulillah. Kita tambah dengan puasa Daud. Tapi nek abot, Masya Allah, paling tidak jangan pernah tinggalkan puasa Arafah dan puasa Asyura. Oke, nek jenengan abot banget puasa sunnah, ngomong sing wajib sabot apa mana tetap sunnah lo ora kuat. Ya paling tidak jenengan tambah yang sunnah setahun 2 kali, yaitu puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Itu diantara amalan sunnah yang perlu kita rutinkan. Zakat juga ada sunnahnya, yaitu infak, sedekah. Kemudian haji juga ada sunnahnya, yaitu umroh. Pokoknya setiap amalan wajib itu ada amalan sunnah. Tinggal kita rutinkan. Dan yang namanya rutin itu tidak ujuk-ujuk juga. Nyawar rutin sholat tahajud lah, saben bengi langsung gas 11 rakaat. Malam pertama sukses, malam kedua sukses, malam ketiga nah surah Fatihah. Ya. Jadi tidak perlu langsung pasang target yang tinggi. Yang penting apa? Konsisten. Jangan misalnya belum bisa bangun jam 1, setengah 2 atau jam 2 pagi. Biar jenengan tidak ketinggalan tahajud dan witir, gimana caranya? Cukup bangun 15 menit sebelum adzan subuh. Cukup enggak? 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Cukup enggak? Cukup banget. Cukup banget. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Macane ora dawa-dawa. Nek ora hina ataina ya Al-Ikhlas, Al-Falaq karo An-Nas 5 menit rampung. Tapi yang penting apa? Rutin. Aja nyor tahajud pira 11. Ki bulan apa niki? Bulan Juli. Berhasil 11 rakaat tapi selung indok. Salat mani kabar bulan Maret. Ya alhamdulillah bulan Maret padang 4 bulan manggung nembe tahajud. Ya, maka kita coba ingat-ingat terakhir kapan. Agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, rutinkan mulai dari yang sedikit dulu. Karena Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling rutin walaupun cuma sedikit. Mending sidik tapi sering dibandingkan akeh tapi sepisan pindho tok. Begitu juga jenengan maca Quran. Pokoknya sedina sejus. Hari ini 1 juz, besok 11. Ya. Mending jenengan maca 2 baris, 3 baris tapi saben dina. Begitu juga sedekah, yang sedekah mengkol anak gajian langsung bludak 1 juta. Begitu nambah gaji, abot temen ya sedekah 1 juta. 200.000 bae lah wis akeh. Janjine 1 juta. Wong dadi 400.000. Mending saben dina 5.000. Sebulan angsal pinten niku? Next dina 5.000. 150.000. Kok akeh? Setahun wis
1 juta lebih. Ya. Inilah kunci agar kita bisa rutin dalam beramal. Jangan pasang target yang tinggi-tinggi, tapi pasang target agar kita selalu bisa melaksanakannya setiap hari. Dan ini yang membuat kita pada akhirnya kulino untuk ibadah. Dan ketika kita sudah kulino untuk ibadah, maka perasaan cinta kepada Allah itu akan tumbuh sedikit demi sedikit. Sebab kita menikmati ibadah kita, bukan merasa terbebani. Jajal jenengan targetnya tahajud bae saben wengi 11 rakaat. Pasti ada masa kabut temenan. Ping 11. Akhirnya ketika sholat pun tidak menikmati sholatnya. Ketika mentargetkan infak pokoknya saben minggu kudu 200.000. Tapi ketika pas tidak ada, aduh, beriwisi ya, nyawis janji kok saben minggu 200.000. Akhirnya ketika mengeluarkan itu ada perasaan terpaksa. Tapi kalau kita targetnya yang penting rutin, gitu ya. Anane akeh ya infake akeh, anane sidik ya sidik, pas lagi orang anak ya orang infak misalnya. Maka akan mudah bagi kita untuk merasakan kenikmatan ibadah itu. Dan kalau kita sudah merasakan kenikmatan ibadah, hati kita tambah tenang dan tambah khusyuk. Dan kalau sudah khusyuk, maka kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, agar kita mendapatkan cintanya Allah, cukup 2 kunci ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi. Periksa amalan wajib kita. Usahakan agar setiap hari amalan wajib itu kita kerjakan semua. Kalaupun sudah dikerjakan semua, dicek lagi ketika melaksanakan tepat waktu atau tidak. Ya sholatnya sedina ping 5, tapi ya subuh kadang setengah 6, duhur kadang jam 3 kurang 5 menit, asar kadang setengah 6, misalnya jam setengah 4 esok. Ya, kalaupun sudah kita laksanakan semua 5 waktu itu, cek lagi sudah bagus belum pelaksanaannya, sudah baik belum pelaksanaannya. Jadi dengan seperti itu akan mudah bagi kita menikmati ibadah. Begitu juga dengan yang sunnah-sunnah. Kalau belum mulai kita merutinkan yang sunnah, kita pilih dulu mana dari amalan-amalan sunnah ini yang kira-kira bisa saya lakukan setiap hari. Ya, misal dengan sholat sunnah rawatib, si paling gampang sholat sunnah rawatib nopo? Qobliyah subuh, padang tangi bebas komat, ya. Apa yang bisa kita rutinkan? Misal maghrib ya, yang kebanyakan kita bisa sholat itu apa? Maghrib sing mantan aso, nak duhur kadang lagi lumah, asar mampir sedherek di masjid. Ya, kadang maghrib. Maka coba setiap habis maghrib kita usahakan untuk sholat ba'diyah dulu. Ya. Misal kita mau pulang pun kita coba setelah sampai rumah sholat ba'diyah. Kalau kira-kira di rumah kita susah, karena begitu pulang ke rumah cucu sudah ngajak main, anak sudah minta diperhatikan, ya pas di masjid tidak apa-apa. Tapi paling tidak kita punya amalan sunnah yang rutin.
Begitu juga puasa. Kalaupun belum bisa setiap bulan 3 hari, belum bisa Senin Kamis, paling murah setahun pinten mau ping kali. Puasa apa? Arafah kali Asyura. Asyura tanggal pinten? 10 Muharram. Itu yang kita jaga selain puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, caranya menjaga bagaimana? Ya kita perhatian di bulan apa? Bulan Muharram sampai lewat apa dari? Apa malah orang ngerti lagi bulan Muharram? Betul kan? Ya. Makanya kita harus perhatian. Orang sih diperhatikan HP ini terus, tapi di bulan apa? Ada amalan apa yang bisa kita kerjakan? Bulan Muharram itu gampang kok dengerin. Gimana caranya? Ada yang tahu? Nek wis ora ana sing barang-barang. Napa? Ya, kalau sudah tidak ada yang hajatan, ditenger tanda kalau sudah masuk bulan Muharram, bulan Suro. Biasanya dipol-polakan di bulan Haji Dzulhijjah. Begitu masuk 1 Muharram alias 1 Suro, undangannya leren. Nah, ini kan bisa jadi tanda juga. Oh, sarana undangan ke bulan Muharram. Tanggal 10 kapan? Di situ kita puasa Asyura. Kenapa kita harus kulino dalam beribadah? Kita merutinkan ibadah karena cara inilah yang sudah ditempuh oleh para pendahulu kita. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para ulama, mereka ketika ingin mendapatkan cintanya Allah berusaha merutinkan dalam ibadah. Contohnya disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Sungguh aku telah melihat di zaman kami tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah kecuali orang-orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi shaffi. Dan sungguh sampai-sampai ada seorang lelaki yang dipapah di antara 2 orang demi bisa berdiri di shaf sholat. Hadis riwayat Muslim. Jadi di zaman sahabat, zamannya Ibnu Mas'ud, sholat berjamaah itu kayak hampir-hampir wajib, gitu ya. Sebab apa? Orang nasi ketinggalan pada teka kabeh kecuali siapa tadi? Orang-orang munafik. Sing orang teka wong munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr." Salat yang terberat didatangi oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Kenapa kok sholat isya dan sholat subuh? Namiki nak isya wis arif, nak subuh asih dulu. Dan juga dingin biasanya. Atau alasan yang lain yang disebutkan para ulama, karena masjidnya Nabi itu tidak ada lampu terang kayak kita. Jadi naik isya, dan isyanya itu biasanya agak malam, petang. Begitu juga subuh. Jadi orang keton, naik orang makan. Ya, nah orang di absen itu Nabi berawuh ya seneng mah bae.
Makanya Nabi mengatakan sholat terberat orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Nah, lihat prakteknya. Di zaman sahabat, sholat berjamaah di masjid itu hampir-hampir kayak wajib. Bahkan di sini disebutkan ada orang yang sampai dipapah sih, dipapahkan, digotong wong loro ben ngapa? Bisa ngadeg nang saf sholat. Ini yang membuat mereka, para sahabat, para ulama menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu beribadah kepada Allah. Jadi kuncinya adalah dengan cara ibadah mendekatkan diri kepada Allah rutin. Contoh yang lain, ya. Disebutkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ma uqimatis salatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudu'in." Sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i mengatakan, tidaklah azan dikumandangkan sejak aku masuk Islam kecuali aku sudah berwudu. Azan tembe moni, beliau sudah berwudu. Artinya nopo? Persiapan. Dan ini lama, sejak beliau masuk Islam setiap adzan wis wudu. Berarti minimal sehari berapa kali? 5 kali. Setiap adzan sudah wudu, setiap adzan sudah wudu, dan ini terus beliau lakukan. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu tahu cara untuk mendapatkan cintanya Allah dengan menjaga ibadah mereka. Merutinkan. Nah, kawannya dewek setiap adzan tembe mandek. Ya nek mandek sih alhamdulillah, sampai kadang-kadang mung jawab adzan tok bubar gue lanjut mandi. Ya. Ya, betapa jauhnya kita dengan mereka, para ulama, para sahabat. Makanya kecintaan kita kepada Allah pun berbeda jauh. Dan timbal baliknya, karena kecintaan kita kepada Allah berbeda jauh, kecintaan Allah kepada kita pun juga jauh. Apa sih efek manfaat dari Allah mencintai kita? Nanti kita sampaikan. Saya berikan contoh yang lain. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib, beliau mengatakan, selama 40 tahun tidaklah azan berkumandang kecuali saya sudah berada di masjid. Ya, ngrungokna azan, jawab azan itu pundi? Nang masjid standby. Ya, berarti sebelum adzan sudah berangkat ke masjid dulu. Orang malah ngenteni komat. Ya. Al-A'mash selama 70 tahun beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. 70 tahun. Berarti sahabat dina setiap 5 waktu adzan sudah di masjid, atau sebelum iqamah sudah di masjid, sehingga mendapatkan takbiratul ihram bareng imam. Dikisahkan Ibrahim bin Maimun Al-Marwazi,
Beliau seorang tukang besi. Apabila beliau mengangkat palunya untuk memukul besi, kemudian terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka beliau tidak jadi mukul, disalahkan. Untuk apa? Untuk segera datang ke masjid sholat. Masya Allah. Jadi cinta kepada Allah itu bukan hanya sekedar lipstik, bukan sekedar hiasan kata-kata, tapi betul-betul dibuktikan dengan kita mengerjakan amalan yang wajib, merutinkan yang sunnah. Dan mengerjakan amalan yang wajib itu juga diperhatikan kualitasnya. Orang sing penting setorai. Ya kan kadang kita seperti itu gitu. Ngasar desit lah jam 5 apa sih arep setorai lah Gusti Allah. Bukan sekedar setorai, tapi kita betul-betul menghadap Allah. Kita betul-betul sedang bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat kita. Nah, kalau ibadah kita yang wajib sudah diperbaiki, yang sunnah sudah dirutinkan, maka insya Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan mencintai kita. Apa manfaatnya kita mendapatkan cinta Allah? Disebutkan dalam lanjutan hadis yang tadi. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yamshi biha yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'adani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku sudah mencintai hamba, maka aku akan tuntun pendengarannya, aku akan tuntun penglihatannya, aku akan tuntun tangannya yang digunakan untuk memegang, dan aku akan tuntun kakinya yang digunakan untuk berjalan. Maksudnya apa, kayak robot kaki gitu? Bukan. Ya. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, Allah itu akan bimbing pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, dibimbing agar semuanya menjadi sarana mendapatkan pahala. Kita kan dikasih sama Allah pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki. Coba jujur, lebih banyak kita pakai untuk berbuat dosa apa mencari pahala? Ya, telinga kita. Mata kita juga lebih sering untuk kita melihat kebaikan atau yang diharamkan. Tangan kita lebih sering untuk berbuat yang baik sehingga kita mendapatkan pahala atau berbuat dosa. Kaki kita lebih sering kita pakai untuk mencari pahala atau berbuat dosa. Karena masing-masing ini bisa juga untuk berbuat dosa. Ya. Telinga dosanya mendengar, mata dosanya melihat, tangan dosanya apa? Tangan itu dosa apa? Ngantem, nyiwit, napo, sama maning, jalan terus nampol, ya. Ternyata banyak ya. Kaki
Bisa tidak berbuat dosa? Dosanya apa? Nendang, terus dupa, napa malih? Ada satu dosa kaki yang jarang kita sadari. Dosa kaki adalah melangkah. Melangkah apa? Melangkah ke tempat-tempat maksiat. Sehingga anggota tubuh kita itu punya kesempatan berbuat baik, mendapatkan pahala, atau berbuat dosa. Nah, ketika Allah mencintai kita, Allah bimbing. Arep deleng sing haram gue ora kepengin. Arep rungokna sing haram mikir lagi ngrasani wong. Kupingnya peng. Ah, sorong-sorong ngomong deh gue lah, yang cocok. Tangan kita dibimbing untuk selalu berbuat kebaikan, gampang infak. Ya. Kalau tangan ini mudah enggak untuk infak? Ngetokna sing abang-abang sekang dompet apa ta ora? Arep ngetokna abang, niate arep ngetokna abang, tapi tangannya njot sing gawa golok. Alias sibuk. Ya. Tapi kalau Allah bimbing gampang, Masya Allah, untuk infak, membantu orang lain. Kakinya juga sama Allah bimbing, tidak mau ke tempat-tempat maksiat, lebih senang ke tempat-tempat pahala. Kemana? Ke masjid, ke pengajian, silaturahim, ya, dolan maning-maning kancane sing suara ketemu. Itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Jika hamba itu meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Apa yang kita pengen, kemudian kita minta kepada Allah, lebih besar kesempatan untuk dikabulkan. Kenapa? Karena Allah cinta kepada kita. Gambarannya, misal jenengan sebagai seorang guru, ada murid yang rajin, ya, orang tahu telat, rajin sinau, ya. Kok suatu saat ulangan bijine mandan mudun sidik, tiba-tiba datang jenengan, Pak, nemu saya oke, bijiku paling temen ketone nek ditambahi oleh apa. Jenengan sebagai guru lihat keseriusan anak ini, rajin, ora tau telat, sregep sinau, nambahi biji siji, kepenak apa angel? Kepenak. Tapi nek sing njaluk wis seneng telat karo guru nglawan, tugas ra tau digarap, ulangan ora teyeng, Pak lah ajare mindi lah, bijine 70 bae. Padahal nilainya waktu itu hanya 67, nambahin telu rasane abot. Sebab apa? Kelakuannya seperti itu. Makanya kalau kita berusaha mencari cintanya Allah, menjalankan yang wajib, merutinkan yang sunnah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kita minta Allah kasih. Dan berikutnya, wala in ista'adzani la'udzannahu. Kalau hamba itu memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Nah, di sini ada dua hal jemaah sekalian. Yang pertama tadi meminta, yang kedua meminta perlindungan. Sama-sama pentingnya dan sama-sama pentingnya. Kalau meminta itu biasanya yang belum punya jadi punya. Kalau meminta perlindungan itu yang sudah dimiliki jadi tetap terjaga.
Contoh, jenengan pengen duwe omah. Wis ndonga, ya Allah, yang pengen omah ya Allah. Berikan padaku sebuah rumah. Allah kasih. Tapi lewat dina kebakaran. Kira-kira sudah seneng apa ora? Sudah seneng apa ora? Kebakaran nanti entong. Enggak jadi seneng. Tapi kalau jenengan minta, ya Allah saya pengen rumah, dikasih rumah sama Allah, dimudahkan jenengan bisa beli, bisa bangun. Ya Allah jaga rumah saya, ada kebakaran, apinya tidak sampai membakar rumah jenengan. Kenapa? Karena dilindungi oleh Allah. Senang enggak? Senang. Nah, jadi jangan kita itu cuma minta agar dikasih sama Allah, tapi minta juga agar dilindungi. Jadi ini kenapa disebutkan yang pertama meminta, yang kedua meminta perlindungan. Karena meminta perlindungan itu tidak kalah pentingnya dengan meminta yang pertama. Kita ini pengennya punya saja, tapi jarang minta dilindungi. Padahal bahaya itu selalu mengintai kita kapan saja dan di mana saja. Jenengan sudah punya rumah, di dalam rumah kira-kira bisa terjadi bahaya enggak? Bisa. Ya, ini bukan lagi mendoakan ya teman-teman, saya ngasih contoh saja. Ya, terus rumah pinggirnya wit kelapa, angin gede bengi-bengi, rubuh, bahaya enggak? Makanya kita ini butuh juga untuk minta perlindungan kepada Allah. Dan kalau kita cermati doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, bukan cuma doa meminta sesuatu yang tidak punya menjadi punya, tapi juga doa minta perlindungan. Karena apa artinya kita tadi minta dikasih, kemudian yang dikasih itu hilang. Yang dikasih itu tidak bisa dipakai. Nah, agar bisa terus terjaga, butuh perlindungannya Allah. Makanya setiap pagi dan sore kita diajarkan baca apa? Zikir pagi dan sore. Di antara yang dibaca apa? Selain ayat kursi ada surat Al-Fanas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba surat Al-Falaq dan An-Nas itu isinya apa? Isinya ya ayat Ustaz. Iya benar isinya ayat. Artinya ayatnya itu ayat minta perlindungan semua. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Rabb Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh, yaitu Allah yang menguasai waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berlindung dari apa ya? Disebutkan di situ. Kita berlindung dari apa? Nah, ini menunjukkan disuruh baca pagi, sore, betapa pentingnya kita meminta perlindungan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah cinta kepada hamba, hamba itu minta perlindungan, ya Allah lindungi saya, jaga diri saya, keluarga saya, anak keturunan saya. Allah akan lindungi. Tapi syaratnya apa wau? Menjaga yang wajib, merutinkan yang sunnah.
Ini keuntungannya. Dibimbing oleh Allah. Kalau kita minta berdoa dikasih, kalau kita minta perlindungan juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu pakai ajian, pakai apapun biar dihormati orang, biar disegani orang. Ya kadang ben dihormati orang tetap golek ajian, ya, tetap golek gaman, tidak perlu. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Allah berfirman kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Allah menyuruh Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Setelah malaikat Jibril mencintai hamba yang dicintai oleh Allah, malaikat Jibril memanggil seluruh malaikat. Diumumkan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Fayuhibbuhu ahlus sama, seluruh penghuni langit mencintai si fulan. Thumma yuta'u lahul qabul fil ardi. Setelah itu orang tersebut atau hamba tersebut dicintai oleh makhluk yang ada di bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi di antara manfaat kita dicintai oleh Allah, kita dicintai oleh makhluk yang ada di bumi. Manusia mencintai kita. Jarang orang yang sebel, wadah, benci sama kita. Sebab apa? Allah sudah cinta sama kita. Seluruh penduduk langit cinta sama kita. Makanya kita kadang melihat ya, orang yang soleh, mungkin dari segi harta biasa saja, tapi ketika kita melihat wajahnya adem, ketika kita melihat sosoknya itu jadi tenang. Kenapa? Karena ada perasaan senang, ada perasaan cinta. Nah inilah bukti ketika Allah mencintai hamba, semua orang itu senang sama dia. Dan kita juga insya Allah bisa mendapatkan manfaat keuntungan ini kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan witing tresno jalanan sapa kulino. Kita pengen cintanya Allah, kita pengen betul-betul mencintai Allah, dikulinakan. Kulinakan apa? Ibadah. Perbaiki ibadah kita yang wajib maupun yang sunnahnya, insya Allah kita memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kita semua Bapak Ibu sekalian. Untuk mendapatkan cintanya Allah itu memang butuh usaha dari kita. Tidak ada keuntungan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan yang kita dapatkan dengan santai, dengan tanpa melakukan apa-apa. Itu tidak ada. Wong di dunia, ketika kita pengen mendapatkan kesuksesan, butuh modal. Gimana? Jangan pengen sugih, ya usaha, ya kerja. Apa nasi jago kemudian jadi sugih? Kecuali anaknya sultan. Tapi sunnatullah, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, itu harus ada modal yang dikeluarkan. Contoh kecil, jenengan ketika pergi keluar kota, kemarin Jakarta, biasanya numpak bis.
nek pengen kepenak numpak apa? Pesawat. Antara tiket bis dengan tiket pesawat harganya padang apa beda? Beda. Kenapa? Karena kenyamanannya lebih berbeda. Waktu yang ditempuh juga berbeda. Ada biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan waktu tempuh yang lebih singkat dan kenyamanan yang lebih tinggi. Itu dunia. Apalagi kita ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, harus ada yang kita korbankan. Caranya dengan apa? Berkorban untuk Allah. Waktu kita. Jenengan gak usah ngitung-ngitung nyonek sholat untuk rugi pira. Ya, misalnya jenengan punya toko, gitu ya. Kira-kira kalau saya tinggal sholat saya itu rugi berapa? Dan usah dihitung. Ya. Begitu juga ketika jenengan sudah mau sholat kok tiba-tiba tumbas. Ya. Apa yang kita lakukan? Sudahlah, tetap layani di sini. Apa langsung sholat diterusakan? Allah tumbas bu. Sudah para sholatnya. Tidak akan rugi jenengan meninggalkan 1-2 pelanggan kalau jenengan sudah niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hitung berapa waktu saya yang terbuang untuk sholat, untuk datang ke masjid. Berapa keuntungan yang terlewat ketika saya menolak 1-2 pelanggan saat saya mau ibadah. Karena itu semua adalah pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin kita mendapatkan cintanya Allah tanpa pengorbanan tadi. Untuk menjalankan ibadah yang wajib, kadang kita harus menghilangkan rasa bosan kita, harus menghilangkan rasa capek kita. Tapi itu semua akan kita nikmati hasilnya kapan? Ketika di akhirat kita mendapatkan buku catatan amal kita berisikan amal soleh. Ketika amal kita ditimbang, lebih banyak amal kebaikan kita. Jadi jangan hitung-hitungan untuk Allah di dunia ini, maka Allah juga tidak akan hitung-hitungan dengan jenengan di akhirat. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.